Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Abilanca. Di sini saya akan buat program untuk menentukan indeks ganjil genap dalam melakukan penjumlahan. Dimulai dari program C++ terlebih dahulu. Seperti biasa kita akan buat headernya terlebih dahulu seperti ini dan langsung masuk ke dalam programnya saja terlebih dahulu. Pertama kita akan menentukan variabel, yaitu menggunakan inisiasi C, I, dan N. Lalu kita akan membuat array, dan di sini nilai array itu bernilai sebanyak N ditambah 1. Dan lalu akan ditampilkan di layar banyaknya deret, lalu input dari keyboard akan disimpan di N. Lalu kita inisiasikan bahwa C itu sama dengan bilangan dari indeks pertama. Jadi array itu memiliki banyak indeks dimulai dari 0. Dan di sini dan C itu bernilai array indeks pertama. Lalu kita akan masuk ke pengulangan dengan inisiasi I sama dengan 1, I lebih kecil daripada N, I++. Dan kita akan masukkan nilai untuk array-array indeks dari array-array tersebut. Setelah kita masukkan nilai, maka dia akan masuk ke pengulangan kedua untuk menentukan apakah indeks itu ganjil atau genap dan akan ditambah atau dikurang. Jadi kita akan masuk ke perulangannya, yaitu I sama dengan 2, I lebih kecil daripada N untuk kondisi, dan I++ untuk penyelesaian. Ya. Lalu kita akan buat kondisi jika I dibagi 2 itu sisanya 0, maka bilangan indeks dari I tersebut akan ditambahkan dengan C. Ketika I dibagi 2 tidak menghasilkan 0 sisanya, maka indeks dari bilangan tersebut akan mengurangi nilai C. Lalu sudah semua nilainya dimasukkan, maka akan ditampilkan nilai jumlah dan juga nilai dari penjumlahan yang sudah dilakukan. Baiklah, kita akan coba outputnya. Baiklah, kira-kira seperti ini ada outputnya. Karena ini bilangan pertama, maka ini akan jadi nilai dari C, C-nya bernilai 5. Ini indeksnya 2, jadi ditambah itu 9. Ini karena indeksnya ganjil, maka dikurang 6 dan ditambah 2, 8. Oke, sudah benar hasilnya. Maka selanjutnya kita akan coba pada pseudocode. Baiklah, di sini adalah pseudocode-nya. Seperti biasa, kita akan buat variabel terlebih dahulu menggunakan inisiasi I, N, C dengan jenis data integer. Lalu kita akan buat array-nya dengan nama bilangan. Lalu array di sini berjumlah 1 sampai 10 dan memiliki indeks dimulai dari 1, berbeda dengan C++. Untuk indeks awal kita bisa menentukannya, yaitu 1, 2, 5 atau berapapun indeksnya. Berbeda dengan C++ yang array indeks awalnya akan selalu bernilai 0 dan jenis datanya itu integer. Pertama, kita akan menampilkan di layar banyak deret, lalu seperti C++, masukkan input dari keyboard, lalu disimpan di N, lalu masukkan pengulangan, lalu akan ditampilkan di layar, masukkan nilai, dan nilai tersebut akan dimasukkan ke array tersebut. Lalu di N. Di sini kita akan inisiasikan C sama dengan array 1. Kenapa diinisiasikan di sini? Karena jika dia inisiasikan sebelum pengulangan ini, maka C akan bernilai random dan tidak menentu. Lalu kita akan masuk pengulangan selanjutnya. Dan di sini sebenarnya kita harusnya pakai S seperti C++ karena dia tidak mau, jadi saya pakai if double agar dia bisa jalan programnya. Kalau pakai else tidak mau jalan. I dibagi 2 sisanya sama dengan 0, maka akan ditambahkan dengan array I, dan jika I dibagi 2 tidak sama dengan 0, maka C akan dikurang array I. Lalu kita tampilkan nilai jumlah dan juga nilai dari C dan N, dan selesai. Lalu kita coba run. Banyak deretnya 4, 5, 4,
6. Ya. 6. Di sini banyak direct-nya adalah 4, jadi ini indeks pertama 1, 2, dan 3. Ini adalah nilai dari C. C ditambah 4 itu 9 dan dikurang 6 itu 3. 3 tambah 3 itu 6 dan maka hasil akhirnya adalah 6. Baiklah, kita akan lanjut ke flowchart. Baiklah, di sini kita akan masuk ke flowchart-nya. Di sini kita akan memulai I-nya dari start terlebih dahulu. Pastikan setiap arahnya atau anak panahnya itu bersentuhan dengan pagan-pagan atau shape yang ada di sini. Pertama kita akan dari start dulu, lalu dia akan berjalan di sini ke N. Bentuk ini berarti bisa input dan bisa output. Di sini kita akan masukkan input dari N, lalu masuk ke pengulangan. Lalu kita akan masukkan input untuk array, lalu akan terjadi proses I++ setiap terjadi pengulangan. Jadi nilai I akan selalu bertambah 1 setiap terjadi pengulangan. Lalu terjadi proses C sama dengan bilangan indeks 1 dari array. Lalu terjadi pengulangan juga. Jika benar, maka akan masuk ke pernyataan jika I dibagi 2 sama dengan 0. Jika benar, maka array tersebut akan ditambahkan dengan C. Jika salah, maka array tersebut akan mengurangi C. Lalu masuk ke proses I++ agar I-nya bertambah setiap pengulangan. Ketika sudah tidak terpenuhi lagi kondisinya, maka dia akan false dan menampilkan nilai C. Lalu akan mengakhiri programnya. Baiklah, selanjutnya kita akan ke deskripsi program. Di sini kita akan masuki deskripsi program. Pertama kita akan mulai program tersebut, lalu menampilkan di layar banyak deret dan masukkan input dari keyboard, dan input akan disimpan di variabel N. Lalu terjadi pengulangan dengan pernyataan I dan kondisi I lebih kecil daripada N. Apabila kondisi terpenuhi, maka akan menampilkan di layar masukkan nilai, lalu masukkan input dari keyboard dan simpan di array. Lalu dia akan melakukan perintah I ditambah 1. Jadi setiap I akan bertambah 1 setiap terjadi pengulangan. Pengulangan akan terus terjadi sampai kondisi tidak terpenuhi lagi, yaitu I lebih besar daripada nilai N yang diinput. Lalu kita akan menyatakan variabel C bernilai array bilangan 1. Kenapa dinyatakan di sini? Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika kita menyatakannya terlebih dahulu sebelum pengulangan ini, maka nilainya akan random. Lalu akan terjadi pengulangan I sama dengan 2 dan dengan kondisi I lebih kecil sama dengan N, maka apabila kondisi terpenuhi maka akan melakukan pengecekan I dibagi 2 sama dengan sisa sama dengan 0. Bila kondisi terpenuhi maka akan melakukan perintah C ditambah bilangan, dan bila kondisi tidak terpenuhi maka akan melakukan perintah C dikurang bilangan array tersebut. Lalu dia akan melakukan perintah I ditambah 1, maka ia akan bertambah 1 setiap terjadi pengulangan. Pengulangan akan terus terjadi sampai kondisi tidak terpenuhi lagi, yaitu I lebih besar daripada input nilai N. Lalu akan ditampilkan di layar jumlah dan juga nilai dari C. Lalu program pun selesai. Baiklah, segini saja dulu untuk program kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.